Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada yang lebih indah kalau dibandingkan dengan kehadiran Dia dan bertemu dengan Dia. Luar biasa, indah luar biasa bersama dengan Dia. Mari kita belajar akan firman Tuhan. Kalau kita sudah mendengar akan kesaksian demi kesaksian bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa, yang sungguh nyata. Tetapi banyak orang Kristen tidak mengalami. Karena apa? Karena yang diharapkan itu bukan Yesus, tetapi yang diharapkan adalah kehendak hatinya. Kalau saudara menghendaki Tuhan dan hatimu sungguh-sungguh engkau persembahkan untuk Tuhan, percayalah, pasti Allahmu akan bertindak. Ini loh saudara. Kenapa kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita minta? Karena kita tidak sungguh-sungguh mempersembahkan hati kita untuk Dia. Padahal firman-Nya sudah berkata, minta maka akan dibukakan. Ketuk maka akan dibukakan pintu. Minta akan diberi. Dan apabila engkau mengasihi aku, kata Tuhan, dan engkau menurut akan segala firman-Ku, minta apa saja engkau akan dapat. Dan dengan kesaksian-kesaksian tadi dibuktikan semuanya. Dan apa yang saya alami dari kecil itu nyata, saudara. Maka dari itu kalau engkau mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, baca dulu semuanya. Selalu saya pesan di mana saya berada, saya katakan baca firman Tuhan seluruhnya lebih dahulu. Mengapa? Supaya saudara tahu di dalam Alkitab tidak pernah dijanjikan bahwa kalau engkau mengikut aku, engkau akan turun dari kaya menjadi miskin. Gak ada. Tapi Allah berjanji kalau engkau ikut aku, dari tidak punya engkau akan naik. Aku angkat engkau tinggi-tinggi di antara bangsa-bangsa. Tetapi kita orang Kristen itu tidak mau baca. Kalau baca ngantuk. Seperti ibu tadi saksinya ya toh. Bisa baca berapa pasal sehari. Tapi kalau sudah kesengsem sama film serial silat Hongkong, wah, kalah. Ini Alkitab jadi kalah. 3 hari 3 malam tidak tidur. Itu saya tidak bisa bayangin. Kalau sudah gitu nanti ibu bayarnya tidur berapa hari itu ya? Tidur terus bayar soalnya. Terus nanti di dalam tidur filmnya jalan lagi. Intinya ngimpi film itu pasti. Alkitabnya hilang. Lah kalau sampai perusahaannya mulai merosot, siapa yang salah? Sebab setan nuntut. Tuhan, anakmu itu enggak anu gitu kok mbok berkati. Lalu Tuhan berkata, ya bagaimana berkat mau diberikan? Padahal firman Tuhan berkata apa? Berkat itu datang pada waktu orang sedang tidur. Di dalam Mazmur 127 ayat kedua. Berkat Tuhan itu datang orang sedang tidur. Lah ibu ini tidak pernah tidur. Lah berkatnya tidak pernah datanglah, salah siapa? Wong firman Tuhan bilang begitu. Jadi kalau mau tidur, beres sama Tuhan, mengucap syukur, hati tenang, damai sejahtera, suami istri tidurnya nyenyak, ya tak? Ndak kalis, ndak madep kanan satu kiri satu, tapi hidup dengan damai, ya tak? Lah kalau malaikatnya datang bawa berkat, dia masuk kamar, oh sejuk. Oh damai. Ini yang rumah tempat. Sebab malaikat itu rumahnya di surga. Itu tenang, sejuk, damai dan sejahtera. Kalau masuk kamar suami istri ribut, kamarnya panas. Malaikatnya munyuk-munyuk mau datang, tidak jadi. Kenapa? Panas.
Balik dia. Ini loh saudara. Maka dari itu saudara harus belajar firman. Kalau engkau belajar firman, engkau akan dapat menyediakan diri untuk dapat menerima firman dan berkat Allah. Ini disediakan untuk kita. Kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini di dalam Kejadian. Setiap kehendak, setiap keinginan harus dibayar harganya untuk mencapai keberhasilan. Ini saudara. Tetapi ada dua macam kehendak manusia dan kehendak Allah. Dua-dua harus dibayar, tetapi bayarnya berbeda. Ya, kita harus belajar kalau kita menjadi anak Tuhan dan kita mendapatkan bagian yang Tuhan sudah tetapkan dan Tuhan sudah berbicara kepada kita, maka kita harus berani bayar harga untuk mencapai kedudukan dan tingkatan itu. Tetapi tidak usah takut. Kita akan belajar di dalam Kejadian 37 ayat yang kelima. Kejadian 37 ayat kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan itu. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, pada waktu Yusuf memimpikan mimpi itu 2 kali, apakah Yusuf sudah tahu bahwa itu mimpi dari Allah? Hah? Sudah tahu belum? Belum. Dia tidak tahu kalau mimpi itu dari Allah. Yakub sendiri, papahnya sendiri, yang sudah pernah bertemu dengan Allah, Yakub sendiri tidak tahu kalau mimpi asalnya dari Allah. Kenapa? Kalau Yakub tahu itu mimpinya dari Allah, mesti Yakub tidak menegur kepada mimpi macam apa itu? Apa aku dengan ibumu dan saudara-saudaramu harus menyembah kepadamu? Dia tidak tahu bahwa itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka dari itu kalau saudara mengalami segala sesuatu, baik mimpi, baik nubuatan, baik perkara-perkara yang ajaib, engkau taruh dalam hati dan engkau berdoa. Tuhan, kalau ini daripadamu, amin, mesti jadi. Kalau bukan daripadamu, lewat begitu. Sebab Tuhan dapat berbicara melalui mimpi. Jadi hari ini berbicara melalui mimpi. Maka kalau saudara perhatikan, maka pada waktu Yusuf, dia mimpi itu sampai 2 kali. Dengan moto, dengan motif, dengan cara yang berkaitan dengan penyembahan.
maka engkau perhatikan bahwa mimpi itu mesti dari Tuhan. Karena apa? Karena kalau mimpi sampai diulang 2 kali dengan motif yang sama, itu ditetapkan oleh Allah mesti jadi. Dan itu merupakan rema. Bukan logos lagi, tetapi rema. Artinya rema adalah firman Allah untuk dia pribadi, dan itu mesti jadi. Dan setelah itu, pengalaman-pengalaman Yusuf, Allah tidak berbicara lagi perkara naik menjadi raja. Tidak. Jadi kalau saudara perhatikan, ada pelajaran yang baru, bahwa rema itu kalau rema umum, maka Allah masih berbicara, masih memberikan peringatan. Tetapi kalau rema itu khusus dan sudah ditetapkan oleh Allah untuk engkau pribadi, Allah tidak berbicara lagi. Dan sampai hal itu terjadi. Karena kali kita selalu bertanya, lu kok begini, lu kok begini, lu kok begini jalannya. Berarti saudara bimbang. Maka dari itu kita justru diberikan firman Tuhan ini, supaya saudara tahu bahwa tiap-tiap anak Allah sudah ditentukan langkah-langkahnya. Engkau jadi apa itu sudah tahu Allahmu. Tiap-tiap anak Tuhan harus bertelut mulai dari kecil. Dari kecil, anak-anak harus didoakan. Diajar berdoa supaya dia dekat Tuhan. Dan Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang untuk tiap anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu berbicara kepada anak-anak. Mulai dari anak-anak. Orang tua kerap kali melupakan hal ini. Tuhan selalu berbicara dan selalu memenuhi anak-anak dengan Roh Kudus mulai dari dalam kandungan. Ini loh saudara. Jadi kalau hari ini ada ibu-ibu yang bunting, sudah didoakan belum anaknya? Didoakan. Ada isinya ini loh Tuhan. Jamaah tiap malam suaminya, kalau suaminya anak Tuhan loh, tempelkan perutnya, lalu doakan, mintakan hikmat, segala sifat perangai ayah ibu yang tidak baik potong dan buang. Dan digantikan dengan sifat dan perangai yang baru. Anakmu mesti menjadi anak yang luar biasa. Karena apa? Karena anak yang dibaharui dan dibentuk oleh Allah. Tuhan selalu berbicara. Yusuf pada waktu dia cerita dikasih tahu oleh Allah, dia masih muda belia. Dia diberitahu bahwa dia akan menjadi raja. Bahwa Allah sudah menetapkan memilih dia untuk diangkat tinggi-tinggi. Dan setiap anak Tuhan biasanya sudah diberitahu, saudara tahu. Maka dari itu, kalau engkau mendidik anakmu cinta Tuhan, engkau tidak rugi. Karena apa? Langkah demi langkah dituntun oleh Tuhan. Tuhan sendiri sama saya bicara terus. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya sudah dilihatkan. Tiap 3 bulan diulangi. 3 bulan diberikan, kamu sekarang di jalanmu di sini. 3 bulan kamu akan berjalan sampai di sini. Kemudian kamu akan nanti mengalami ini. Kemudian 3 bulan lagi disambung mimpi itu. Aneh enggak? Sampai saya bilang, loh, mimpi kok bisa sambung-sambungan? Tiap 3 bulan nyambung. Jadi saya sudah tahu akhirnya nanti saya gimana, sudah tahu. Maka hidup saya tidak perlu takut. Karena apa? Lah sudah lihat. Apa yang ditakuti? Saya mau ke Irian Barat, saya sudah tahu. Oh, saya nanti tugas saya pergi ke tempat yang Irian Barat jauh. Setelah itu pulang, lalu mau jadi hamba Tuhan, ketemu dipanggil setan, diberikan segala perkara. Sudah diberitahu oleh Tuhan. Dilihatkan semuanya seperti TV. Ini loh saudara. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Tetapi orang Kristen kalau suruh baca Alkitab malas, ngantuk. Sehingga tidak ngalami. Maunya itu senangnya apa? Dengar lah, cukuplah. Baca sendiri, malas. Maka saudara tidak menikmati banyak dengan Tuhan. Maka kalau engkau sudah mulai benar-benar dengan Tuhan, buktikan. Maka engkau akan menjadi orang yang berbahagia dalam dunia ini. Kesulitan boleh datang, tapi tidak kamu dapat mengatasi. Pasti kamu sanggup mengatasi. Karena pada waktu Yusuf mulai dia menceritakan mimpinya, akibatnya sudah terima.
Untuk mencapai itu harus dia menikmati apa? Ejekan pertama. Kalau engkau sudah diberikan hikmat oleh Allah dan engkau sudah ditetapkan, engkau harus bayar harganya. Pertama apa? Diejek. Diejek. Jadi orang Kristen katanya mana? Katanya senang bahagia. Mana? Lah sedang jalan kok diejek, dihina. Setelah diejek di kanan kiri, engkau tetap memandang kepada Yesus. Jangan mulai gerutu. Kalau sudah diejek, nanti sudah mulai bertanya, mana buktinya tidak ada. Saudara itu kerap kali apa? Tidak percaya, kurang sabar. Mintanya itu apa? Kalau Tuhan berfirman, langsung seperti sulapan gitu loh. Plok, batu jadi berlian. Kalau begitu, saudara nanti tidak jadi anak Tuhan yang baik, karena maunya seperti anak manja. Kalau anak itu dimanja itu, mah minta kasih, mah minta dikasih. Jadinya kurang ajar enggak? Kurang ajar jadinya. Dan Tuhan tidak mau kalau nanti kamu masuk surga terus dibuang kayak setan. Tuhan tidak mau engkau dididik di dalam dunia ini untuk menjadi anak Tuhan yang tekun, taat, dan setia. Saya ceritakan ada seorang ibu, bapak kaya raya. Ya kaya raya, lalu sombongnya luar biasa. Biasanya kalau orang kaya itu sombong, ya. Ini di rumahnya orang kaya, saya ya ngomong terus terang, nggak peduli saya. Saya orangnya orang nggak pedulian, ya toh. Apa adanya, Tuhan suruh ngomong saya, ya toh. Kalau kena koreksi kegores, ya maafkan, lukanya balut sendiri. Ini sombongnya luar biasa. Karena apa? Kaya raya. Rasanya tidak butuh Tuhan. Karena apa? Segala diberkati. Lalu dia mulai sombong. Istrinya sebetulnya anak Tuhan. Kemudian lupa Tuhan. Kayak ibu tadi kalau sudah lihat film lupa Tuhan. Nah ini bukan dia untungnya tidak lupa Tuhan karena kekayaan, karena film tok. Filmnya berhenti, ingat deh nenek ya. Lah kalau dia lupa Tuhan karena kekayaannya, bangkrut. Ini berbahaya sekali. Dia hilang lupa karena kekayaannya, langsung turun bangkrut. Suaminya meninggal sampai anaknya miskin, jatuh utang. Sebab biasanya orang kaya itu utangnya juga banyak loh. Jangan dikira orang kaya tidak punya utang, punya. Lumayan saya tidak punya utang. Jadi karena apa? Karena usahanya besar, utangnya mesti besar, betul gak? Iya. Ya lalu semuanya dijual, akhirnya habis ludes. Dia harus hidup dengan anaknya yang masih kecil-kecil. Lalu akhirnya dia bertobat minta ampun sama Tuhan. Dia hidup di dalam satu kampung, rumah kontrakan. Hidupnya sengsara luar biasa. Luar biasa, dia harus bayar harganya. Sampai makan sudah tidak mampu. Lalu usaha tidak berhasil. Akhirnya dia berdoa pada Tuhan. Makan hanya dari hari ke hari. Dia berdoa minta ampun sungguh-sungguh. Setelah satu saat Tuhan sudah didik dia. Dan dia sungguh-sungguh sudah dilihat, sudah menjadi bertobat sungguh-sungguh. Allah berpindah. Caranya luar biasa. Dia pada waktu sudah tidak punya makan, sudah kelaparan, anaknya dikumpulkan. Hujan lagi. Hujan, tidak ada makanan, dia berdoa. Yuk nak, semua sembahyang. Berdoa. Tuhan, Engkau memberikan kami makan. Bagaimana caranya aku tidak tahu. Tapi aku tahu Engkau itu Allah yang baik. Dan aku percaya dari hari Engkau sudah berikan makan. Dari hari ke hari. Masakan hari ini tidak ada makan sama sekali. Tidak mungkin. Aku percaya Engkau sudah sediakan. Lalu di luar itu, karena kalau musim hujan di kampung itu kan, anak-anak kan main hujan-hujan, anak kecil main-main hujan-hujan. Terus kemudian tendang-tendangan bola. Ternyata ada bangkai ayam.
Bangkai ayam dibuat bal-balan. Pada waktu tendang masuk jendelanya, ibu itu masuk keplok pas sembayang pikirnya ayam. Tapi bangkai. Tapi anaknya bilang, "Ma, ada ayam tapi kok bangkai, Ma?" Tapi anaknya tamahnya bilang, "Masak. Ayo, petetin. Kalau engkau terima yang baik, harus terima yang busuk sekalipun." Lalu dibongkar ayam ini. Sama anaknya dibongkar semuanya. Tidak jadi dimakan, saudara. Karena pada waktu dibongkar sama anaknya, dari temboloknya keluar berlian. Karena orang kaya kan punya berlian. Berliannya jatuh di jalan. Yang notol ayam. Dikasihkan anak Tuhan. Lalu anak ini lari kepada ibunya mengatakan, "Ma, ini apa?" Dia bekas orang kaya. Lihat berlian langsung tahu imitasi atau tidak. Betul tidak? Kalau saudara sama saya dilihat imitasi pada tidak tahu. Tapi kalau orang kaya, ibu-ibu yang biasanya keker gitu. Ali demikian lihat. Waduh. Demikian lihat. Waduh, Tuhan luar biasa. Sudah nak. Ayam itu tidak usah dimakan. Tuhan bukan memberikan ayamnya. Tuhan memberikan berlian. Malah siang itu dia pergi ke toko. Dia jual. Habis itu dia makan kenyang. Dia bisa pindah keluar kota. Beli rumah. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Sekarang naik lagi menjadi orang kaya. Allah tidak kurang jalan untuk menolong tiap-tiap anaknya. Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Kita kerap kali apa? Mikir. Kenapa tidak dikasih makan hari ini? Lalu datang makanan, kok bangke ayam busuk. Kalau seandainya ibu tadi dia menggerutu lalu buang lagi. Dapat berlian dah. Saudara harus rela. Apapun yang datang. Ejaan, hinaan, fitnahan. Itu Allahmu sudah tahu. Dia akan mengubahkan barang yang busuk menjadi mutiara-mutiara yang indah. Karena Allah punya rencana. Tapi saudara harus bayar dengan kesabaran dan ketenangan. Percaya bahwa Allahmu itu adalah Allah yang hidup. Dia luar biasa. Dia dapat melakukan segala perkara dengan cara dia. Tidak usah engkau tahu jalannya bagaimana. Kalau engkau menengadah kepada dia, dia yang menggerakkan. Kalau orang tidak digerakkan, mana mungkin. Kalau anak-anak tidak digerakkan untuk bal-balan, mana mungkin. Siapa yang tahu? Kalau orang-orang tahu kalau di dalam tembolok itu ada berlian, rebutan enggak? Hah? Rebutan enggak? Coba saudara sendiri ini loh, kalau dikasih tahu, ayam busuk itu loh, ada anunya. Biarpun kamu pakai Mercedes, buat cangking masuk Mercedes. Sebabnya tahu dalamnya ada berlian, harganya lebih daripada Mercedes. Busuk enggak apa-apa. Ya tak? Tapi kalau tidak tahu, barang busuk buang. Busuk sedikit saja sudah dibuang. Maka kalau Yusuf dia sudah dapat rema daripada Allah, maka dia diejek oleh saudaranya, dia tidak menggerutu. Dia diejek, dia dijual ke Mesir menjadi budak belian. Dia tetap melakukan tugasnya dengan setia. Kalau dia sudah dijual lalu dia tinggal di Potifar, dia mengerjakan pekerjaan sebagai seorang pegawai. Padahal dia anak orang kaya raya. Dia dapat mengutus orang memberitahu kepada Yakub. Nulis surat sedikit. Katakan kepada bapakku bahwa aku dijual di sini. Pasti ditebus sama Yakub. Betul enggak? Tapi Yusuf tidak memberitahukan bapaknya. Mengapa? Karena dia harap kepada Allah. Dia tidak harap kepada orang tuanya. Dia tidak harap kepada manusia. Dia harap kepada Allah. Maka Allah meluruskan jalannya dan menunjukkan kepada janji yang sudah disediakan. Dia tidak mencari manusia.
Dia tahu ayahnya sayang dia. Dia tahu ayahnya kaya. Dia tidak mencari. Tetapi dia tetap kerjakan. Dia jadi pegawai, dia kerjakan. Akhirnya diangkat jadi kepala pegawai Potifar. Setelah mulai menduduki posisi enak. Kenapa? Masih digebleng lagi oleh Tuhan. Karena posisi yang Tuhan kehendaki raja. Bukan jadi kepala rumah tangga, jadi pegawai. Anak-anak Tuhan disiapkan menjadi anak-anak raja, saudara tahu. Tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala-kepala. Maka Yusuf mengerjakan sungguh-sungguh. Dia diangkat tinggi-tinggi. Tapi pada saat itu istri Potifar jatuh cinta. Dan diajak Yusuf berbuat zina. Yusuf tidak mau. Akhirnya Yusuf kena fitnah. Dari kepala rumah tangga langsung dijebloskan dalam penjara. Kalau Allah mau mengangkat engkau tinggi-tinggi, kamu sudah mulai naik, engkau diturunkan lagi. Kenapa? Karena tingkatan ilmu belum yang ke Allah kehendak. Kamu harus rela, engkau harus tunduk apa yang menjadi rencana Allah. Dan Yusuf tidak pernah mendengar lagi suara Allah. Tidak mendengar lagi, dapat mimpi lagi. Tidak. Yusuf melakukan pekerjaannya. Dia dijebloskan dalam penjara. Di dalam penjara dia jalani 2 tahun lamanya. Untuk mencapai ke tingkatan yang Tuhan sudah sediakan, dia harus bayar. 1, melalui ejaan-ejaan. Melalui fitnahan, melalui penderitaan. Tetapi bukan penderitaan itu selalu terus-menerus sampai mati. Tetapi hanya sementara. Untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Pada waktu Yusuf di dalam penjara, coba kalau saudara pikirkan. Penjara zaman dulu orang budak belian masuk penjara. Tidak ada kesempatan untuk keluar. Tidak ada kesempatan untuk bisa keluar. Sebab penjaranya seumur hidup. Untuk budak belian. Saudara tahu. Maka pada waktu itu kalau Yusuf tidak pandangannya kepada Allah. Maka semangatnya, jiwanya menjadi depresi dan frustrasi. Akhirnya menjadi gila. Tetapi Yusuf pandangannya kepada Tuhan. Orang tidak pernah memikirkan kalau dari dalam penjara langsung jadi raja. Mana mungkin? Mustahil. Tetapi Allah mungkin melakukan segala perkara itu. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Maka pada waktu dia di dalam penjara, Yusuf mengerjakan dengan setia. Ini loh saudara. Kalau engkau menjadi orang Kristen, apa yang sedang engkau jalani sekarang, lakukan dengan setia. Kalau engkau menjadi pegawai, lakukan dengan setia. Kalau engkau menjadi majikan, lakukan dengan setia. Karena engkau bekerja untuk Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri. Kalau engkau melakukan dengan setia, maka Allah akan melihat sudah waktunya. Dan Allah punya ukuran sendiri. Orang kepala pejabat makanan dan minuman raja yang masuk dalam penjara. Caranya Tuhan itu luar biasa. Raja mengirim orang masuk penjara karena apa? Karena salah makan dan minum. Tetapi mereka dapat mimpi dan mereka diangkat kembali. Melalui pejabat minuman ini, raja dapat mimpi. Raja mimpi. Tidak ada yang dapat menolong memecahkan. Kenapa? Karena mimpi itu dari Allah. Tukang ramal pinter-pinter banyak di Mesir. Tapi tidak ada satu yang dapat memecahkan mimpi. Karena mimpi itu asalnya dari Allah. Allah kalau sudah menyediakan jalan untuk saudara. Biarpun sainganmu banyak. Jatah itu adalah jatahmu. Tidak ada orang bisa ambil. Berkat itu kalau sudah milikmu, tidak ada orang bisa ambil, saudara. Yang penting engkau menengadah dan percaya kepada Dia bahwa Allahmu sudah menetapkan jatah dan kehendaknya di dalam dirimu. Maka pada waktu Yusuf menanti,
Maka pejabat minuman berkata, aku ingat raja, ada orang di dalam penjara yang dapat mengartikan mimpi. Langsung Yusuf diangkat kembali dan dihadapkan Raja Firaun. Dan Firaun berkata, aku mimpi, tidak ada orang bisa menerjemahkan. Lalu Yusuf diberikan hikmat Allah. Dan Yusuf menguraikan. Langsung Firaun berkata, angkat dia menjadi orang di bawah aku. Tidak ada seorang pun yang boleh menghadap aku kalau tidak melalui Yusuf. Engkau tidak usah khawatir. Allahmu sudah menetapkan apa yang akan engkau alami. Tapi lakukan dengan setia. Kau akan melihat perkara-perkara besar dengan Allah. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kalau saudara dengar tadi dokter gigi tadi, saya barusan ketemu di Jember kemarin. Kemarin dulu ada salah. Ya, malam. Dia berkata, wah saya ngalami musibah Pak Yusa. Lalu saya katakan, lalu kamu badanmu sakit-sakit tak? Wah, kena sakit luar biasa. Gak hanya mobilnya yang gepeng, tapi badan saya juga semua sakit. Periksa diri, pasti kamu gak beres. Saya orangnya ya belak-belakan, barusan kenal sama dia. Lalu dia bilang apa? Betul. Betul. Sebab apa? Sebab kita kalau sedang toko rame, gak ke gereja. Angsal ramai laris, buka terus gerejanya lupa. Lalu mau rekreasi, sekarang suruh bayar, harganya mahal. Dan badan juga turut peot-peot. Kalau engkau sudah mengenal kasih Allah, kau akan melihat perkara-perkara besar dengan Allah. Maka dari itu sebelum engkau mengalami apa-apa, engkau cari Allah sungguh-sungguh. Supaya jangan rugi. Tetapi apapun yang kau alami, ucapkan syukur. Pandang dia terus, percaya. Tapi periksa, jangan ngomel. Ya dah, kalau tidak ketulungan, karena apa? Gerutu, ngomel. Lalu saling tunjuk, suamiku sing salah. Suami bilang, istriku sing salah. Nah itu, jadi hakim pinter. Ya dah. Kalau enggak nanti kalau sudah gitu, bapak ibunya ribut, anaknya jadi sasaran. Kita harus menjaga diri untuk supaya menikmati janji Allah. Di dalam Alkitab ada 3.000 lebih janjinya Allah. Saudara yang tahu janjinya Allah berapa biji coba? Ayo, 3.000 lebih janji daripada Allah. Kalau engkau hidup dengan dia, engkau bisa klaim. Ada apa-apa? Tuhan, engkau janji lu. Janjiku apa? Ini genapi dia. Kamu mau nagih? Tidak tahu. Tuhan kok janji? Janji apa? Tidak tahu. Tuhannya tanya, lagi itu kok nagih janji? Oh nggak tahu kok nagih janji. Baca. Maka dari itu engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib dengan Allah. Hari demi hari. Baik kesehatan, baik ekonomi, baik kedamaian rumah tangga, semuanya itu milik anak-anak Tuhan. Sebab Allah itu kasih. Dia tidak menghendaki percitraan. Dia tidak menghendaki pertengkaran. Dia tidak menghendaki sakit penyakit. Dia tidak menghendaki penderitaan. Dia menghendaki untuk anak-anaknya hidup dalam kebahagiaan bersama dengan dia. Ini saudara. Kalau kau bangun, suami, istri, anak-anakmu akan bahagia. Orang lain akan bingung lihat kamu. Dan kalau sudah bingung tanya, apa rahasianya? Tinggal bercerita. Yesus kuncinya segala-galanya. Maka dari itu, malam hari ini, engkau harus periksa diri kita masing-masing. Kalau aku sedang diproses, aku harus bayar harganya. Tapi aku mau mengucap syukur Tuhan, karena aku tahu kedudukan engkau sedang sediakan bagiku. Ada tanyaan enggak dulu? Kalau ada yang mau tanya, tanya loh. Kalau udah ada ya beneran. Boleh. Nah, dia bilang masalah definisi hamba Tuhan. Definisi hamba Tuhan itu adalah cuma ada satu. Apa? Orang yang sudah merasa mau melayani Tuhan. Itu hamba Tuhan. Pengusaha hamba Tuhan bisa. Guru hamba Tuhan bisa.
ibu rumah tangga pun hamba Tuhan. Sebab yang dinamakan hamba Tuhan, hamba itu melakukan kehendak tuannya. Ya toh? Hah? Orang yang melakukan kehendak tuan itu hamba toh? Nah, sekarang jadi kamu guru musik melakukan kehendak tuan enggak? Karena kamu diberi talenta musik. Iya, hamba Tuhan. Nah, kalau kamu tidak melakukan dengan baik, kamu salah. Bertanggung jawab sama Tuhan. Semua nanti dituntut. Setiap karunia kelebihan Anda, semua nanti dituntut oleh Tuhan. Kelemahanmu kamu harus atasi, kelebihanmu harus engkau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Setiap saudara punya kelebihan. Contohnya kesehatan saja. Umur tua kayak Pak Tuwek ini 84 ini. Pak Lewi ini 84 masih kuat. Dan dia kalau mau sih umur sampai berapa enggak tahu itu. Ya kepengennya sih umur sampai Tuhan datang katanya. Kalau saya bilang ya silahkan. Tapi Alkitab berkata lebih dari 70 adalah penderitaan. Tidak mau saya. Makanya dia juga operasi mata. Kenapa? Lah wis toh, memang anu ya lemah toh. Ada kataraknya ya toh, otomatis. Terus daya pikirmu merasa enggak? Kekuatanmu merasa enggak? Ngapain pusing-pusing? Di surga lebih enak. Di sini lihat susah terus. Ya. Hamba Tuhan adalah semua yang melakukan kehendak Tuhan. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Oh, dia bilang itu kan ada tingkat-tingkat nanti di sana. Nah, tingkat-tingkat di surga hanya bisa diraih selama kamu di dalam. Sebab Alkitab berkata apa yang terikat di dunia terikat di surga. Jadi kalau kamu selama di dunia, umpamanya kamu punya jatah tingkat 4, umpama lo ya. Terus kamu di dunia ini lalai mengerjakan, kamu bisanya cuma tingkat 1, tingkat 2. Terus nanti masuk sana, loh aku kok tingkat 2. Bisa naik enggak? Tidak bisa. Kamu hanya bisa meraih jatahmu di dunia. Kalau saudara bisa menggenapi target, itu sudah luar biasa. Jadi Tuhan itu hebat, kasihnya sama. Jadi setiap orang ini ditarget menurut kemampuannya sendiri-sendiri. Anugerah dan karya dan karunia-Nya. Jadi kalau saudara bisa tingkat 4, itu maksimal saudara bisa ambil. Kalau saudara bisa tingkat 2, itu maksimal yang saudara bisa ambil. Berdasarkan yang sebab seperti Tuhan berkata, ada yang dikasih 1, ada yang kasih 2, ada yang kasih 5, 10. Itu menurut ukurannya sendiri-sendiri. Nah, saya dapat bonus. Waktu saya umur 60 selesai, Tuhan berkata, kamu bisa menyelesaikan targetmu dengan baik. Lalu saya tanya, aku enggak ngerjain apa-apa. Aku cuma engkau perintah lakukan. Mengapa kamu bisa mencapai target dengan tepat? Ya, tak ngerti aku bilang itu. Karena kalau aku perintahkan, kamu melakukannya dengan segenap hati, segenap kepikiran, jiwa, dan segenap kekuatan. Itu yang Tuhan. Sehingga kamu dapat menyelesaikan targetmu tepat pada waktunya. Enak saudara, saya kepengen pulang, Tuhan bilang masuk 2 puasa seminggu sendiri, ya masuk. Terus Tuhan tunjukin, diuji, ada ujian lagi, Tuhan bilang lulus, kamu sekarang dapat bonus, naik 1 tingkat lagi. Itu anugerah saudara. Pada waktu saya dibawa masuk ke tingkat itu, saya sampai tanya sama malaikat, loh malaikat, di sini nih ruangannya bagusnya gini kok, gedenya kayak gini kok, enggak ada orang, orangnya cuma berapa orang ini. Beberapa gelintir. Malaikat yang ngomong gini, tidak banyak orang yang bisa masuk ke tingkat ini. Oh cuma sedikit, hanya sedikit di seluruh dunia. Jadi tidak, artinya tidak kamu jadi hamba Tuhan terkenal, jemaatmu ribuan, tidak jaminan saudara. Saya dikasih lihat saudara, hamba Tuhan Indonesia loh, yang terkenal jemaatnya puluhan ribu. Tuhan bilang apa?
yang dikumpulkan dia apa? Tuh lihat tuh apa? Semangka. Loh, semangka Tuhan. Nah, tuh lihat tuh. Gedongnya gede, besar. Kelihatannya orangnya ribuan tuh ya. Tuh lihat tuh. Orang-orangnya jadi tumpukan semangka. Loh, kok jadi semangka Tuhan? Iya, hanya menyegerkan orang. Semangka itu kan nyegerin toh. Hah? Tapi enggak ngenyangin, enggak bermanfaat apa-apa. Cuma seger. Wah. Kalau kebanyakan bikin kembung. Nah, kamu ini mau ngumpul ke di surga itu ngumpul ke apa? Hah? Permata, emas, perak, kayu, jerami, semangka. Ini tergantung saudara dan saya. Jangan lihat hamba Tuhan. Hamba Tuhan susah masuk surga. Pendeta terutama. Penginjil. Susah. Makanya saya bilang, Tuhan aku kalau tidak mau jamin aku tidak mau jadi hambamu. Sebab apa saudara? Saya lihat hamba-hamba Tuhan yang dulu, yang buku di Amerika itu hebat-hebat. Semua jatuh di akhirnya. Saudara enggak banyak ngerti. Saya tanya, Tuhan ini kan hebat Tuhan. Kamu tahu akhirnya? Temu. Biografi dia jatuh. Mesti jatuhnya 3. Harta, tahta, wanita. Pasti. Jatuhnya selalu di situ. Semua saudara. Tapi akhirnya semua terbongkar. Sebelum mati, semua kelihatan. Semua jatuhnya di situ. Maka harus bayar. Sampai saya tanya, Tuhan Catherine itu kan semua kanker ribuan sembuh. Dia sendiri mati kanker. Tuhan bilang, dia harus bayar. Kenapa sih Tuhan? Nah itu suaminya orang diambil. Ya, enggak. Loh, suaminya orang diambil. Loh, ayo. Mesti 3 itu. Nah saudara ini punya enggak kelemahan 3 itu? Syukur-syukur. Syukur-syukur kalau ada di sini yang enggak punya. Ada yang enggak punya enggak? Enggak ada toh? Punya semua toh? Nah, cuma sudah hilang apa belum? Mau diusahakan supaya hilang, tapi belum. Wong saya sendiri ya belum hilang loh. Jangan dikira saya sudah sempurna. Sempurna nanti kalau persis mau mati. Itu baru bebas. Tapi kalau sudah tinggal sedikit-sedikit, gampang saudara. Mau mati, bang. Tuhan bilang, ya. Nah, tapi kalau masih banyak, susah. Jadi nanti mesti perlu obat di sana saudara. Selama kita di dunia, itu kita bisa di halaman, itu 7 tingkatan. Di ruangan kudus 7 tingkatan. Nah, ruangan Maha Kudus 7 tingkatan. 21 semua. Nah, tapi kalau mau masuk, kalau dihitung gini, 21 itu semuanya nanti, yang 7 itu sebetulnya di surga. Jadi selama kita masih hidup di daging, harusnya itu cuma 14. Sebab yang bisa masuk ke ruangan kudus, yang masih ada korban, masih ada roti sajian, masih ada pembakaran, itu di ruangan halaman sama ruangan kudus. Maha Kudus sudah tidak ada apa-apa. Jadi daging sudah tidak ada, pengorbanan daging tidak ada. Ngerti tak? Hanya semua untuk Tuhan. Kemuliaan. Nah, kalau saudara itu menjalankan firman Tuhan dengan tenang aja, tidak usah gini. Aku kepingin sampai 14. Tidak usah. Jalanin aja. Kamu bilang, Tuhan, tuntun aku hari demi hari supaya aku mencapai target. Selesai. Itu paling baik. Saya dulu tidak pernah. Tapi tahu-tahu Tuhan bilang, bisa, kamu naik sana. Kenapa? Itu kamu masih di tingkat 2. Ayo naik tingkat 3. Oh, tingkat 3 sudah ada meja kursi. Sudah lumayan ya Tuhan. Nah, tingkat 4. Oh, lebih lengkap. 5, 6, 7. Saya cuma punya jatah itu 12. Mentok.
Tapi dinaikkan 1:13. Kan lumayan. Rasul-rasul itu tingkat 14. Mentop. Itu pun kalau rasul yang maksud saya 12 rasul, 11 rasul itu loh. Termasuk 1 rasul tambahan Paulus. Itu ngetop semua di sana. Ya, ngetop. Itu ngetop semua. Karena nanti dia jadi raja muda. Nanti mereka itu jadi raja muda. Itu turut merintah. Turut merintah bukan berarti raja. Ada lurah, ada camat, ada RT, ada RW, ada hansipnya nanti malaikat. Jadi bukan memerintah itu terus dong raja muda kok enak. Ya itu. Nanti Tuhan sudah ngatur. Pokoknya yang mati syahid itu turut merintah. Nah, turut merintah itu bisa jadi RT. Bisa. Ya. Dia tanya begini. Kita kalau diurapi oleh hamba Tuhan. Biarpun hamba Tuhan itu sudah jatuh. Kenapa urapannya masih jalan? Loh. Urapan itu karunia atau milik dia? Karunia. Jatuh tidak masalah. Enggak apa-apa. Tapi bisa transfer. Jadi sambil kamu didoain, kalau kamu mengharapkan hamba Tuhan dagingnya, transfer dia. Transfer watai yang jelek pun. Makanya Alkitab bilang apa? Jangan sembarangan tumpang tangan. Tapi lucunya anak-anak Tuhan kepengen ditumpang. Makanya saya paling gak mau tumpang tangan ini. Iya, tapi kedagingannya kadang-kadang contohnya gini. Kalau kamu sudah senang sama hamba Tuhan, nah, mengagungkan enggak? Nah, lalu kamu ditumpangi tangan, senang enggak? Nah, sifatnya transfer. Contohnya anak kecil diasuh sama suster terus. Watai suster atau mamai? Nah, demikian juga kamu. Makanya saya bilang jangan mengharapkan hamba Tuhan. Tua-tua numpangi tangan supaya sembuh kalau diperintah Tuhan. Nah, terus tua-tuanya toh. Nah, sini kamu tak uyek-uyek nanti. Kalau tidak disuruh Tuhan sembuh, tidak bisa. Makanya saudara harus tahu segi manusiawinya sama segi roh Allahnya. Tapi saudara harus tahu segala sesuatu anugerah. Dan di dalam diri kita ada Roh Kudus. Jadi semua itu kembali ke Roh Kudus. Kenapa? Karena dia penolongmu yang menuntun engkau dan saya dalam seluruh kebenaran. Jadi jangan melekat pada manusia. Nah sekarang tak tanyain. Kekayaanmu ini siapa? Tapi kalau kamu gunakan tanya Tuhan pada. Loh, ini tanya yang sana, enggak. Kalau enggak itu terus dia. Nah itu. Nah itu. Nah. Saudara semua itu milik Tuhan. Jadi kalau anakmu milik siapa? Hah? Anakmu milik siapa? Jadi kalau sakit, hah? Yang ribut harusnya Tuhan. Tapi kok kamu kenapa? Karena hatimu melekat sama dia. Nah, dia tanya, kalau tingkatan itu kan mesti sekolah. Nah itu sekolah sama Tuhan. Sekolah sama Tuhan itu baca Alkitab, melakukan. Itu sekolah. Lalu ngalami jatuh bangun, itu sekolah. Jadi enggak bisa ke teologi, kamu enggak bisa. Di dunia Tuhan bilang, saya taunya gini. Kenapa kok saya tuh tahu bahwa saya tuh cuma mentok 12. Dalam satu mimpi, saya ini sekolah tingkat 6. Terus saya setelah tingkat 12, terus saya bilang, loh sekolah ini
Mentoke habisnya kapan? 12. Jadi aku ini tidak bisa sekolah lagi. Tidak bisa, habismu di sini. Oh ya sudah. Terus aku bangun, oh Tuhan sekolah 12. Itu memang sebetulnya targetmu itu cuma 12. Kenapa sih Tuhan? Kamu hatimu keras. Waktu kecil kamu terlalu dididik dengan penderitaan. Sehingga pemberontakanmu besar. Gengsimu kegedean. Kamu tidak punya kasih. Belas kasihanmu tidak ada. Terhadap orang cuek masa bodoh. Masuk surga dewek-dewek. Merasa gading-gadingan. Itu menyebabkan saya tidak bisa mencapai tingkat yang tertinggi. Tapi setelah saya dididik Tuhan selesai, Tuhan bilang, sekarang kamu sudah punya kasih, mau mengerti. Contohnya apa? Kamu bisa ngerti istrimu. Itu justru dia. Saya dikasih ujian tuh dia terus. Jadi ujian sama orang lain tuh gampang saudara. Tapi sama istri paling susah. Istri terhadap suami juga paling susah. Banyak komplain soalnya. Lapor Tuhan. Loh. Dia kalau kesinggung saya selalu doanya apa? Tuhan hanya Engkau yang ngerti aku. Lah ya benar. Berarti kan dia ngelapor ke aku. Ini gak mau ngerti aku Tuhan. Ya, tak? Jadi saya terap kali dilapor ke. Saya bilang, ya Tuhan aku ini mau ngerti dek ini. Maksudku ya baik. Tapi diberi masalah. Jadi kalau dia doa, kadang-kadang tuh malah sengaja bersuara supaya saya dengar. Jadi saya ini dibawa-bawa terus. Saya ya sembahyang jadi korek. Nah, kalau saya tidak kuat, saya keluar. Tambah nangis deh. Dia tambah nangis karena apa? Kok tidak mau dengar? Padahal saya dilaporin Tuhan. Saya tahu saya dilaporin. Jadi saya kadang-kadang ketawa sendiri. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Mau ngerti. Itu Tuhan. Kalau saudara itu di dalam dunia sudah masuk 14. Itu nanti sudah di Rembangan Mahasuci. Di surganya sudah bersama dengan Tuhan. Tingkat 7. Sudah tingkat 7. Jadi itu sama dengan tingkat 21. Saya terus terang nggak ngerti kalau di dunia ini segini, ukurannya begini, terus baru di sana segini, nggak tahu saya. Taunya saya karena saya dikasih tahu Tuhan. Satu, kedua, saya sendiri nggak tahu. Bagaimana cara mencapai itu, syaratnya apa, ya nggak tahu saya. Makanya saya bilang, saya nggak ngerti yo. Tahu-tahu dikasih tahu segini, kamu segini. Makanya saya bilang gini. Saya disuruh ngajar saudara, jalani saja hari demi hari. Sebab itu yang Tuhan bilang, yang bisa mengerti tingkatanmu itu cuma Tuhan. Yang bisa mencapai itu ya Tuhan. Sehingga nanti tidak ada orang berusaha dengan kekuatannya sendiri. Sebab setiap orang tidak sama. Jadi tidak ada kriterianya harus begini, tidak ada. Saya sendiri terus terang, kalau kamu tanyai, kok bisa sampai gitu? Tak tahu aku. Cuma hanya nurut biar Tuhan baik. Selesai. Kamu harus tahu pada waktu Ananias dan Safira dan tindakan Tuhan terhadap hamba-hamba Tuhan sekarang. Pada waktu Ananias dan Safira itu Tuhan pertama kali menunjukkan hadiratnya di dalam dunia. Ngerti? Ya toh? Roh Kudus baru datang toh. Itu luar biasa. Contohnya, anak-anak Harun pertama kali Bait Allah jadi, kemah Bait Allah, mereka mempersembahkan api asing mati. Tapi setelah itu, Samuel hidup tidur di tempat ruangan Maha Kudus, di tempat tabut, tidak apa-apa. Padahal Samuel anak kecil itu tidak boleh tidur di situ. Nah, kenapa? Ini lucunya di sini. Kalau Tuhan itu baru pertama kali hadir, kekudusannya luar biasa. Makanya di dalam Alkitab bilang, terhadap orang yang karib, aku menyatakan kekudusanku. Salah sedikit mati. Nah, sekarang hamba-hamba Tuhan kok enggak
Mati-mati. Laung Tuhan ini tahu dia tidak karib kok. Punya karunia, tetapi bukan berarti karib. Hati-hati. Ngerti. Dia contohnya gini, satu perusahaan. Tuhan ini punya perusahaan. Orang itu punya perusahaan. Anaknya sendiri nggak dikasih kuasa untuk menggunakan nama perusahaan. Tapi pegawainya dikasih. Ya dah? Tapi sebetulnya dekat mana anaknya sama pegawai ini? Anaknya. Nah sekarang hamba-hamba Tuhan itu dikasih karunia. Pegawai atau anak? Pegawai. Nah, hati-hati. Kalau kamu melakukan itu selama Tuhan lihat masih menghasilkan buah, jiwa-jiwa dibiarin. Makanya saya bilang hati-hati. Tuhan tuh suka memanfaatkan. Beda kalau hamba Tuhan berbicara yang diurapi itu insidental. Sewaktu kamu bicara ada urapan. Sama yang tidak ada urapan ada bedanya. Beda lah. Tapi bukan berarti lalu hamba Tuhan itu kudus bersih. Tidak. Karena Tuhan mau mengurapi karena Tuhan butuh untuk jemaat. Makanya saudara harus tahu, urapan itu bukan untuk pribadi kamu. Tapi itu untuk orang lain. Pekerjaan Tuhan. Makanya saya bilang, hamba-hamba Tuhan yang punya urapan, tapi dia sendiri tidak menikmati, itu rugi besar. Ya, sama. Makanya itu saya bilang, saya dulu waktu dipanggil, saya bilang, saya tidak mau kalau engkau tidak jamin. Lalu Tuhan bilang, aku jamin. Apa yang kamu lakukan, aku yang melakukan. Tapi satu syarat, Tuhan bilang, nurut, ya. Udah, jadi saya makanya saya kalau ditanya, Pak, kok bisa gini-gini? Bukan saya, itu urusannya Tuhan. Jadi saya tidak pernah pusing. Jadi saya makanya kalau melakukan apa-apa, saya tidak pernah mengharapkan balasan. Kenapa? Bukan saya, Tuhan. Satu. Kedua, kalau saya melayani orang, saya tidak pernah gini. Wah, lumayan nanti kalau berhasil dikasih saya. Dah, sebabnya apa? Dikasih kalau Tuhan bilang, itu milik siapa? Milikmu. Kasih ke orang. Ya tak kasih ke. Aku ya tak dapat apa-apa. Sama aja. Jadi lebih baik aku tidak usah ngarep-ngarep. Kalau sudah ada orang ngasih, Tuhan ini milik siapa? Kantongi. Nah, lumayan. Daripada ngarep malah tak dapat. Makanya aku orangnya tidak peduli. Makanya saya melayani orang kaya, orang miskin. Masa bodoh saya. Saya termasuk orang yang galak. Terutama sama orang kaya. Benar saya kalau ngomong orang kaya susah masuk surga, ngurusi kamu lebih baik ngurusi orang yang gampang masuk surga. Benar, saya galak saudara. Tapi kenyataan mau selamat ya selamat. Kalau yang nggak mau ya biar marah-marah, nggak apa-apa. Bayangin, bankir gede sakit. Saya ditelepon, Pak tolong layani bapakku. Kenapa? Sakit Pak. Tapi bapakku ini alergi sama pendeta. Kenapa? Sebab selalu Pak, orang yang datang mendoakan dia itu selalu minta bantuan. Jadi Pak Yusak jangan bilang kalau Pak Yusak itu hamba Tuhan. Jadi diatur supaya. Aku bilang, panggil orang lain, jangan panggil saya. Loh kenapa Pak? Saya mau bicara kalau Tuhan mau. Kalau enggak. Jangan batasi. Saya bilang, ya sudah Pak. Oke. Kamu tidak boleh batasi dan turut omong. Direktur bank. Saya datang. Bapak. Pak, Anda sekarang umur berapa? 71. Kamu tahu tidak sebentar lagi kamu mati. Kalau pendeta kan tidak ngomong gitu. Selalu kan, Pak, gini-gini halus toh. Sebabnya apa? Amplop. Itu diusir, aku malah gini. Pak, kamu tahu enggak? Sebentar lagi kamu mati, masuk neraka kamu. Saya sudah dibawa Tuhan ke surga. Kalau kamu mau bertobat, surga bagianmu. Kalau tidak, neraka. Pilih. Gak ada kesempatan buat kamu. Enggak. Kalau mati sekarang mati yo. Aku bilang gitu. Nangis saya bilang. Ini siapa sih kok ngomongnya kok? Kamu percaya enggak kalau saya sudah lihat surga? Sungguh, aku bisa cerita. Kamu mau? Iya. Mau bertobat? Mau. Tobat.
Saya bilang, bertobat, mengucap syukur, dengar dibacakan firman, waktumu tidak lama. 3 bulan kemudian dibawa ke Singapura, mati. Tapi mati, istrinya dapat penglihatan, diterima Tuhan Yesus. Dia seneng ketawa. Lumayan toh. Yang satu, orang kaya juga. Istrinya sama anaknya datang pada saya begini, Pak, tolong Pak, doakan kalau suamiku bisa, Pak Yusak mau datang. Kenapa? Tidak ada seorang hamba Tuhan yang bisa menobatkan dia. Kenapa? Bohong. Hamba Tuhan cuma mata duiten. Bayangin, kurang ajar enggak? Wah, aku dapat tantangan gitu, langsung sembayangi gini. Tuhan, orang itu bisa selamatkan enggak? Kalau enggak kamu datang aku. Percuma, wis ben masuk neraka. Bayangin saudara. Tuhan bilang bisa. Bisa Tuhan, bisa. Kapan? Kamu datang sekarang. Sekarang. Ayo sekarang datang. Jam habis khotbah jam 12:30 saya datang. Nah, datang. Pak, ini kenalin Pak. Hamba Tuhan. Terus langsung kenalkan sama hamba Tuhan. Biasa. Terima enggak apa-apa. Terimanya itu sudah mulai mukanya itu dingin gitu. Nah, mau sampai aku. Pak, umurmu enggak panjang. Ngerti gue? Kamu sebentar lagi pasti mati. Kaget deh. Kok kamu tahu? Aku sudah diberitahu Tuhan dan aku sudah ke surga. Tuhan bilang sama saya, umurmu enggak panjang. Sebentar lagi kamu masuk neraka. Ngerti gue? Dia langsung bilang, betul. Kalau tidak percaya, kamu bertobat, tanya Yesus. Loh, apa Tuhan Yesus mau nemuin aku? Dia mau kalau kamu bertobat. Pasti, pasti. Sebabnya tadi kan saya tanya ke Tuhan. Dia bisa tobat. Nah, aku wani jamin toh. Ya dah. Pasti. Ya, kalau mau, kalau gitu aku mau bertobat. Sekarang, terima Yesus, terima. Wow, istrinya sampai gini. Papa mau ya. Loh, kenapa Pak? Ini pendeta aneh ini. Ini dia ngomong belak-belakan ini. Wah, ini saya mau membuktikan. Buktikan, tapi kamu bertobat dengan tulus. Kamu kalau tidak tulus, Tuhan tidak akan nemui kamu. Kalau kamu tulus, kamu pasti temui Tuhan. Ya, saya mau. Nangis saudara. Tulus dia bertobat. 3 hari kemudian ketemu Tuhan Yesus. Ketemu sendiri. Dia bilang sama istrinya, aduh aku ketemu benar. Hamba Tuhan itu siapa? Itu benar-benar apa yang dikatakan semua digenepi. Aku ketemu dengan Tuhan Yesus. Aku nyembah Tuhan Yesus itu luar biasa. Gini. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Sudah cukup kamu bertobat, pulang. Berarti Papa, aku 3 hari lagi aku pulang. Yuk kita bicara semua. Aku senang aku terima Yesus. Mati. Ya mati-mati terus. Nah, dia tanya apa? Kok mati-mati terus? Kepengennya itu pikirannya manusia. Saya karep. Nah, ini loh saudara. Kita kerap kali kalau disuruh berdoa untuk orang nyembuhi orang gampang, enak. Tapi kalau nyodoain orang mati, malu. Yang ngerjain Tuhan bukan saya. Peduli amat. Saudara tahu nanti di surga yang tak doa ke do mati itu. Wah, pasti terima kasih Pak Yusa. Iya toh? Sombong. Saudara, itu bukan sombong. Bang, GR salah. Saudara, coba baca. Tak kasih ayatnya. Yeremia 9 baca. Saya juga pernah diomongi orang persis sama Isa ngomong tadi. Lalu saya komplain sama Tuhan. Tuhan, aku sombong Tuhan. Baca Yeremia 9 ayat 24. Saya senengnya apa? Saya melakukan setelah Tuhan jamin. Ayo coba baca. Tetapi siapa, ayat 23 dulu saja. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena bijaksananya.
Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu ku sukai. Ayo. Ayo, sombong dah. Untungnya yang nilai dia, bukan tuh Tuhan ngerti saudara? Boleh bangga karena mengenal Tuhan. Tuhan ngomong dulu, saya sampaikan. Jadi Tuhan ngomong dulu, saya sampaikan. Jadi bangga karena mengenal akan Allah kita. Amin. Hidup dengan Tuhan enak tak? Enak, bayarnya murah, tur enak. Tapi sakit. Bayar harga dong. Ayo kita berdoa.